Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista, ajang Jakarta Fashion and Food Festival atau JF3 kembali digelar. Perjalanan 20 tahun mengukuhkan JF3 sebagai salah satu festival mode tahunan terbesar di Indonesia. Konsistensi yang telah diperlihatkan selama ini menjadi bukti komitmen JF3 dalam mendukung pertumbuhan industri mode tanah air. Dan berikut kami akan menghadirkan show desainer yang tergabung dalam Indonesia Fashion Chamber atau IFC dengan tema Majapahit, The History, The Myth, The Golden Age. Seperti apa koleksinya? Here we go! Koleksi Gregorius Fischi mengeluarkan koleksi dengan tema oro yang dalam bahasa Latin dengan tema emas. Irasi, terinspirasi kebudayaan Indonesia di era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana era tersebut memperlihatkan kelembutan wanita Indonesia yang sesungguhnya dengan mengenakan busana lilitan, kemben, kebaya, dan batik, serta perhiasan keemasan sebagai identitas di era tersebut yang membuat wanita Indonesia semakin menampakkan keanggunannya sebagai wanita Indonesia. Dalam rangkaian show, Gregorius Fischi mengeluarkan warna-warna merah marun. Tema kali ini aku menampilkan ke tema mitologi dari Majapahit, yang dimana tema itu memang kita bikin idealisme masing-masing desainer, kita olah lagi, kemudian kita satukan dengan show ini. Tema saya kan oro itu dalam bahasa Latin itu artinya emas. Nah, di mana wanita di zaman Majapahit itu semuanya serba elegan, anggun, dia bangsawan, mereka benar-benar pejuang atau adalah wanita yang tegar, intinya seperti kayak begitu. Dan saya menampilkan keklasikan melewat kebaya dan kemudian lewat batiknya juga dengan dominasi warna navy, marun, kemudian warna hitam dan juga gold sebagai aplikasinya. Warna merah marun itu adalah di mana wanita itu merupakan sesuatu keberanian, menggoda, dan sesuatu yang membuat tantangan bahwa wanita itu benar-benar adalah seseorang yang bisa mandiri, intinya begitu. Tapi tetap anggun. Kemudian koleksi beralih kepada koleksi kebaya mini dipadukan dengan bawahan bahan cul, dipadukan dengan batik tulis, batik cap, dan tenun.
Dalam semua koleksi bisa dilihat terdapat sentuhan warna emas yang menampilkan simbol kejayaan. Dan dalam rangkaian koleksi ini terdapat Muse plus size dan juga modest wear. Sebenarnya ini kan saya bikin deluxe ready to wear, tapi saya olah kembali. Sebenarnya tuh baju itu, kebaya tersebut itu saya sebenarnya kalau dilepas dari piece to piece itu bisa jadi kebaya normal. Nah, karena ini show, jadi saya bikin lagi, saya olah kembali untuk jadi lebih kesannya lebih grande. Nah, tapi kalau dipakai per piece-nya juga akan terlihat seperti biasa. Menurut saya semuanya di setiap usia, di setiap bentuk size-nya juga semuanya pasti cantik kalau mereka punya keinginan untuk merasakan bahwa diri mereka adalah patut dihargai dan bahwa mereka cantik, intinya begitu. Jadi nggak ada alasan nggak cantik, bahwa kalau oversize itu nggak cantik menurut saya. Jadi bukan alasan kalau ngedesain itu harus hanya untuk orang yang kurus. Pakaian yang didesain oleh Mas Visi itu etnik dan sustainable, jadi mengutamakan sustainable fashion gitu ya. Dan itu memang menjadi interest saya karena kebetulan saya bekerja di bidang lingkungan hidup. Jadi saya selalu mengutamakan bagaimana kita menggunakan local wisdom untuk desain-desain pakaian gitu supaya sustainable. Yang koleksi yang ini juga sangat-sangat etnik tapi juga tetap glamor gitu ya. Makanya judulnya Oro, itu artinya gold gitu ya, emas dalam bahasa Italia. Jadi akhirnya ini banyak menggunakan emas-emasan dan ini menjadi salah satu ciri khas Mas Visi. Dia selalu berani mendobrak gitu ya, jadi dia berani membuat satu desain yang sangat non konvensional tapi juga tetap bisa wearable setiap hari. Dengan konsep menampilkan keanggunan wanita di masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, sementara siluetnya ialah siluet H dan A. Setelah koleksi dengan warna hitam, koleksi beralih kepada koleksi dengan warna navy. Kalau navy itu karena memang pengganti warna hitam, di mana warna navy itu sebenarnya adalah warna-warna yang membuat saya merasa bahwa wanita itu punya kesempatan, bahwa mereka bisa melakukan sesuatu dengan kelembutan, tapi mereka tegas, mereka benar-benar bisa mencari sesuatu jati diri mereka, bahwa mereka itu di antara kelembutan, ketegasan, tapi di mana ada sesuatu yang lebih wibawa dan lebih elegan. Karena warna kalau merah marun tadi pasti dengan emas, hitam dengan emas, navy blue dengan emas. Berarti karena memang saya suka yang selalu bertolak belakang dan benar-benar garisnya tegas. Saya punya sesuatu yang memang berbeda dengan konsep yang lain, makanya biar kelihatan lebih menarik, makanya saya tampilkan dalam bentuk kebaya, tapi yang lebih ready to wear.
Fashionista, desainer Aldri menampilkan koleksi yang terinspirasi dari mitos hewan dan sejarah di zaman Majapahit, yaitu Kalamakara atau kambing. Koleksi menghadirkan 20 koleksi, terdiri dari campuran pakaian wanita, pakaian pria, dan unisex koleksi. Aldri menyukai dengan sesuatu menakutkan namun lucu. Sang desainer membayangkan bagaimana jika mitos Majapahit yang menyeramkan dan dibuat dengan garis-garis yang fun. Siluetnya akan menjadi campuran dari ukuran yang terlalu besar namun ketat pada beberapa bagian. Warnanya akan terdiri dari biru, campuran garis hitam biru putih, dan tentu saja hitam. Bahannya sebagian besar adalah katun dengan campuran wool dan linen. Sebagian besar koleksinya dibuat berdasarkan pesanan agar sesuai dengan selera semua orang sampai oversized. Aku tuh ngambilnya ada mitos di situ namanya Kalamakara. Kalamakara itu bentuknya tuh hampir kayak jadi kayak monster gitu, tapi dia tuh di mitos Majapahit itu ada gitu. Mereka percaya Kalamakara itu ada, jadi kayak naga gitu, tapi ada banyak taring-taringnya di mana-mana kayak gitu. Nah, aku ngeliat ini kok menarik gitu kan, belum pernah kedengeran juga. Aku kemarin nyari-cari gitu kan, loh ini bagus juga, makanya aku pikir aku bikin sesuatu yang seram, terus aku bikin jadi kayak agak lebih cute juga gitu. Terus kan biasanya mitos itu udah diasosiasikan dengan kayak anak-anak kayak gitu, jadi makanya aku tambahin kayak aksesoris anak-anak. Terus habis itu kayak balon-balon itu juga kepikiran karena Kalamakara itu memang dibilangnya terbang kayak gitu, makanya rambutnya diterbangin. Semuanya unisex. Nah, semuanya unisex dan memang beberapa itu cuma cuma buat show gitu. Tapi biasanya yang nggak buat show itu banyak juga ada yang mau gitu. Karena memang marketku ada kayak niche marketnya juga yang suka baju-baju yang seperti itu, yang heboh-heboh kayak gitu. Tradisionalnya sebenarnya banyak gitu kan. Aku tradisionalnya itu juga nggak ngambil dari satu daerah doang gitu. Ada juga yang kayak batik teruntum, terus habis itu ada juga aku pakai kayak dari tenun dari Palembang juga. Terus aku juga ada beberapa itu ada lurik juga gitu. Jadi semua itu karena aku pengen ngelihatin kalau batik Indonesia itu nggak perlu harus kayak dikelompokin gitu loh. Kalau mau dicampur-campur juga bisa. Karena gini, banyak orang itu mikir gitu, karena bajunya ini paling buat yang kurus, ini bajunya cuma buat yang masih muda. Aku pengen ngeliatin aja, ada range kok di itu kayak customer aku gitu. Jadi aku mau ngeliatin ini kalau misalnya dipakai orang gemuk bisa, mau dipakai orang kurus bisa. Makanya ada yang looknya itu beda warna aja, tapi yang satu dipakai kurus, satunya dipakai gemuk kayak gitu. Fashionista koleksi lainnya akan hadir sesaat lagi.
Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.